Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Mangundari. Saat ini saya berada di salah satu warisan budaya yang ada di Provinsi Riau, yakni Istana Siak Sri Indrapura yang berada di Kabupaten Siak. Bagaimana warisan yang ada di dalam Istana Siak dan bagaimana peninggalan-peninggalan yang ada di dalam Istana Siak? Mari kita lihat bersama di video saya kali ini. Kerajaan Siak Sri Indrapura atau yang kerap disebut Kerajaan Asyariah Hashimiyah merupakan salah satu peninggalan sejarah kerajaan Melayu bercorak Islam yang berada di Provinsi Riau. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1723 Masehi oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, putra dari Raja Johor yaitu Sultan Mahmud Shah. Area kompleks Istana Siak memiliki luas 32.000 meter persegi. Dari total luas kawasan tersebut, 1.000 meter perseginya menjadi luas bangunan Istana Siak. Istana Siak sendiri terdiri dari 2 lantai dan berdenah segi 4 silang. Gaya arsitekturnya menggabungkan gaya Melayu, Arab, dan juga Eropa. Setiap sudut bangunan terdapat pilar bulat dengan ujung puncaknya adalah hiasan burung Garuda. Pintu dan jendela istana dirancang dengan bentuk kubah serta dihiasi mozaik kaca. Istana Siak sendiri memiliki 2 lantai utama, yang mana lantai 1 terdiri dari 6 ruangan, sementara lantai 2 terdiri dari 9 ruangan. Adapun 6 ruangan di lantai 1 berfungsi sebagai tempat sidang dan ruangan untuk menerima tamu, sedangkan 9 ruangan pada lantai 2 berfungsi sebagai tempat peristirahatan sultan dan tamu-tamu kerajaan. Saat ini, Istana Siak Sri Indrapura berfungsi sebagai destinasi wisata sejarah di Provinsi Riau. Istana ini menjadi museum, tempat menyimpan benda-benda peninggalan dari Kerajaan Siak. Salah satu peninggalannya yang berada di luar istana adalah meriam buntung. Meriam ini dulunya digunakan oleh Kerajaan Siak untuk alat pertahanan istana dari penjajah. Di halaman Istana Siak terdapat 11 meriam buntung yang terpasang di setiap sudut halamannya. Berikut ini adalah benda-benda peninggalan sejarah dari Kerajaan Siak Sri Indrapura. Setelah kita masuk ke dalam ruang utama, jika kita dalam ruang utama, kita akan memasuki ruang di mana di sini banyak disimpan koleksi-koleksi seperti meriam dan juga berbagai senjata-senjata yang dulu digunakan pada masa pemerintahan Siak Sri Indrapura. Nah, saya berada di bagian koleksi meriam dari Istana Siak Sri Indrapura. Jika di luar tadi ada 11 meriam yang dipasang di setiap sudutnya, di dalam ada 8 meriam yang terdiri dari 7 meriam yang kecil. Di sebelah sana ada 3 yang ukurannya sedang, dan yang satu lagi itu ada di bagian ujung. Dan ini merupakan salah satu koleksi dari meriam yang paling besar yang ada di Istana Siak. Meriam ini dulunya digunakan oleh Kerajaan Siak Sri Indrapura sebagai alat pertahanan untuk mengamankan istana. Peninggalan selanjutnya berupa senjata keris dan juga pedang yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Keris dan pedang tersebut digunakan oleh Kerajaan Siak Sri Indrapura sebagai alat persenjataan untuk melindungi istana dari ancaman musuh. Peninggalan selanjutnya berupa alat makan yang diimpor langsung dari Eropa, seperti gelas, piring, sendok serta garpu, dan juga pisau makan. Alat-alat makan ini terdiri dari beberapa lusin, baik itu gelas, piring, maupun sendok serta garpu. Selanjutnya, adanya peninggalan gelas dan juga teko yang terbuat dari kristal. Hal ini membuktikan bahwa Kerajaan Siak Sri Indrapura merupakan kerajaan mewah
yang memiliki perabotan serta alat makan yang baik dan juga berbahan dan kualitas bagus. Peninggalan selanjutnya adalah alat musik bernama gramafon yang dapat memutar musik menggunakan piringan hitam. Di ruangan tengah istana terdapat cermin permaisuri yang terbuat dari kristal. Cermin ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan karena adanya mitos bahwa siapa saja yang berkaca di cermin ini dapat menjadi awet muda. Di ruangan ini juga terdapat seperangkat meja dan juga kursi yang terbuat dari bahan kristal. Meja makan ini digunakan sebagai meja makan para sultan dan beberapa kerabat serta tamu ketika mengunjungi istana. Bersebelahan dengan meja makan ini juga terdapat replika dari mahkota sultan. Mahkota yang asli sudah berada di Museum Jakarta. Peninggalan selanjutnya yang sangat autentik adalah instrumen musik yang diimpor langsung dari Jerman. Konon, hanya ada 2 instrumen musik seperti ini di dunia. Yang pertama terletak di Jerman, dan yang kedua terletak di Istana Siak Sri Indrapura. Instrumen musik ini dibawa langsung oleh Sultan ketika beliau melakukan lawatannya ke Eropa pada tahun 1889 Masehi. Peninggalan selanjutnya adalah meja yang terbuat dari kayu yang digunakan sebagai tempat penyimpanan buku atau sebagai tempat untuk menulis serta membaca. Pada lantai 1 ini juga terdapat banyak sekali foto serta lukisan dari sultan-sultan yang pernah menjabat sebagai sultan dari kerajaan Siak Sri Indrapura. Peninggalan selanjutnya adalah singgasana sultan yang dibuat dengan berlapis emas. Pada lantai 1 ini, saya menemukan hal yang unik. Hal ini adalah adanya beberapa patung anjing yang menggigit kelinci serta burung belibis pada setiap sudut ruangannya. Ternyata, keberadaan patung-patung ini bukan hanya keberadaan biasa, melainkan mengandung suatu filosofi. Patung anjing tersebut digambarkan sebagai tentara kolonial Belanda dan burung belibis serta kelinci yang digigit menggambarkan rakyat yang ditindas. Sultan Siak pada kala itu sangat benci dengan penjajah yang selalu menindas rakyat kecil serta rakyat yang tidak berdaya. Oleh karena itu, patung anjing dan juga patung kelinci ini menggambarkan ketidaksukaan sultan terhadap adanya tindak penjajahan. Menuju ke lantai 2 istana, kita akan menemukan tangga berliuk yang terbuat dari besi. Bahan-bahan pembuatannya diimpor langsung dari Belanda. Setelah kita naik ke lantai 2, kita akan menemukan beberapa ruangan yang dahulunya digunakan sebagai tempat peristirahatan oleh para tamu kunjungan istana. Pada lantai 2 ini, kita juga dapat menemukan beberapa koleksi dari Istana Siak, seperti gambar asli dari mahkota Raja Istana Siak. Lalu, terdapat juga beberapa koleksi gelas dan juga teko. Serta terdapat juga beberapa bilah pedang. Di lantai 2 ini juga terdapat gong ataupun canang. Serta beberapa koleksi piring dan juga mangkok yang diimpor langsung dari Eropa. Terdapat juga peninggalan lain seperti kepala ikat pinggang, beberapa foto dan juga lukisan dari masa-masa pemerintahan Istana Siak. Foto-foto ini merupakan bukti sejarah dari adanya pemerintahan
di era kerajaan Siak Sri Indrapura. Di kompleks Istana Siak ini juga terdapat istana yang dulunya menjadi tempat tinggal dari para sultan beserta permaisurinya. Tempat tinggal ini dinamakan Istana Paraduan. Di Istana Paraduan ini juga terdapat beberapa ruangan seperti tempat tidur ataupun ruang tidur dari sultan, ruang makan beserta perabot dan meja makan, serta ruangan utama yang terdapat beberapa meja serta kursi dan beberapa foto dari pemerintahan Istana Siak. Sekian sudah penjelasan saya tentang wisata budaya Istana Siak Sri Indrapura. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.